Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar hari ini? Ya, teacher berharap semua sehat dan semangat belajarnya, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memulai kegiatan belajar mengajar hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati kami, memberikan kesehatan, kepintaran untuk kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Teacher Betty. Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami juga yang membimbing belajar anak-anak. Biarlah Tuhan yang memberikan kesabaran, kekuatan kepada mereka. Engkau juga menolong anak-anak yang lain juga yang belajar dari rumah maupun yang tatap muka hari ini. Biarlah senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona sehingga kami bisa leluasa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa untuk teman-teman kami juga yang mengalami kelemahan tubuh. Jikalau ada, biarlah Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sekarang kita lanjutkan video pembelajaran tentang apa ya? Iya, hari ini kita masih belajar tema tanah airku, yaitu tentang agama Konghucu. Ya, ini bagian yang keenam agama yang ada di Indonesia, ya, yaitu agama Konghucu. Perhatikan dengan baik. Nah, tempat ibadahnya disebut kelenteng seperti pada gambar ini. Inilah kelenteng, ya. Biasanya yang beragama Konghucu ini pada umumnya adalah orang Cina, ya. Nah, mereka beribadahnya ke kelenteng seperti pada gambar ini, ya. Kemudian pemimpin agama mereka disebut Suzi, ya. Itu artinya sama dengan pendeta, ya. Nah, itulah pemimpin agamanya. Lihat gambarnya ini. Nah, jadi pemimpin agamanya seperti ini, ya. Oke. Cara berpakaiannya pun seperti itu, ya. Ada tandanya, ada ciri khas masing-masing setiap agama. Kemudian kitab sucinya adalah Suci. Ini ya. Nah, ini tulisan Cina ini. Teacher Betty nggak tahu ini membaca tulisan Cina. Mungkin kalau teman-temannya yang Cina mungkin bisa ya. Ya pasti ya, bukan mungkin ya. Pasti mereka bisa membacanya. Namanya juga kitab suci agamanya sendiri ya. Kemudian cara beribadah ya. Cara beribadah mereka ditunjukkan seperti gambar ini. Alat yang dipegang Bapak ini itu tidak boleh lepas dari cara mereka beribadah. Mereka harus selalu menggunakan alat ini untuk berdoa kepada Tuhan yang mereka sembah, ya. Nah, lalu hari besar agama Konghucu apa? Yaitu Imlek. Nah, Gongsi Pacai. Kita sering melihat ini ya, Gongsi Pacai. Nah, itu artinya sama dengan tahun baru Cina, ya. Happy Chinese New Year, ya. Iya. Nah, jadi tidak salah kalau kita mengucapkan kepada teman kita atau tetangga kita yang Cina, kita ucapkan selamat Imlek atau Gongsi Pacai ya. Nah, itu tandanya kita juga saling menghormati agama yang lain yang ada di sekitar kita.
Jadi tidak masalah kalau kita ucapkan Gongsi Patcai walaupun kita bukan beragama Konghucu ya. Nah, sama seperti ke agama yang lain juga ya, itu tidak masalah. Itu hanya bentuk penghormatan kita, penghargaan kita kepada agama yang lain saja ya. Oke, apalagi di sekolah kita banyak yang orang Cina ya, banyak orang Cina kan. Jadi bisa ucapkan kepada teman-temannya atau kakak kelasnya seperti itu, Gongsi Patcai waktu hari raya mereka. Oke. Nah, itu saja dulu penjelasan teacher tentang video agama Konghucu. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Oke, anak-anak, selanjutnya perhatikan kegiatannya. Hari ini hari Jumat tanggal 9 April 2021. Jangan lupa ayat renungannya Yosua 24 ayat 15b. Kemudian yuk kita saling membantu walaupun berbeda agama. Jadi walaupun kita beda agama tidak salah kita membantu ketika teman kita itu membutuhkan pertolongan kita ya. Lalu kegiatannya adalah menghormati pemimpin agama kita masing-masing. Ya, harus hormat kepada pemimpin agamanya masing-masing. Ya, karena mereka juga salah satu orang yang dipakai untuk bisa membimbing kita mengenal Tuhan kita yang kita sembah untuk lebih baik, ya. Oke. Lalu tugasnya nanti boleh menggunting dan menempel gambar kelenteng, bisa dari majalah, koran, atau dari Google juga boleh diambil. Terserah mau dari mana dapatnya ya. Boleh ya. Lalu nanti gunting tempelkan di buku gambarnya. Ya. Dan selanjutnya kita akan berhitung kurang-kurang ya. Nanti gambar-gambarnya juga akan teacher kirim di WA grupnya saja. Lalu untuk kegiatan di buku tulisnya nanti anak-anak coba menulis dan membaca sebutan untuk pemimpin setiap agama ya. Seperti yang sudah teacher jelaskan di dalam video-video pembelajaran kita selama kurang lebih 1 minggu ini ya. Terus yang terakhir membuat lampion dari bahan bekas. Nah, boleh bebas. Apakah itu dari kertas kah? Dari kertas kah? Boleh. Dari kertas origami kah? Boleh. Dari bekas cangkir kah? Boleh. Dari bekas botol pun boleh. Bebas ya. Buatlah sesuai dengan kreasimu ya. Itu yang menjadi kegiatan anak-anak hari ini. Sekiranya anak-anak ada kesulitan, boleh bertanya langsung kepada teacher Betty ya, supaya kalau kurang paham teacher bisa jelaskan kembali. Oke, itu saja. Selamat belajar, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri, mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan semua apa yang sudah dipelajari hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati anak-anak agar mereka semakin mengerti apa yang mereka pelajari. Dan kami berdoa, tambahkanlah kepintaran, kebaikan untuk setiap anak-anak ini. Dan kami berdoa juga Tuhan yang menolong, memberkati teacher yang mengajar juga supaya bertambah hikmat bijaksana dan dalam membimbing anak-anak. Begitupun dengan orang tua. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye.